Hai anak-anak, kita berjumpa lagi ya pada pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar kalian? Tentu kalian tetap sehat dan juga tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kalian persiapkan terlebih dahulu buku pelajaran yang diperlukan, juga buku catatan serta alat tulisnya, agar nanti pada saat mengikuti pembelajaran kalian dapat mencatat materi-materi yang penting yang ada pada pembelajaran nanti. Itu akan memudahkan kalian mengulangi pembelajaran nanti. Baiklah, kalau sudah siap semuanya, langsung saja ya kita ikuti pembelajaran tema 6, subtema 4, pembelajaran 6. Tema 6, subtema 4, pembelajaran 6. Menuliskan informasi tentang penghematan listrik dan bahan bakar minyak. Ada banyak sekali peralatan elektronik yang digunakan di rumah, seperti televisi, setrika, dan lampu. Selain peralatan elektronik, ada juga kendaraan bermotor yang sering digunakan. Alat elektronik dan kendaraan bermotor memerlukan energi untuk dapat digunakan. Peralatan elektronik memerlukan energi listrik, sedangkan kendaraan memerlukan bahan bakar minyak. Cara penghematan bahan bakar minyak sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Lalu, dapatkah kalian menyebutkan cara penghematan energi listrik? Contoh cara penghematan energi listrik: mematikan lampu saat siang hari, mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan, menggunakan peralatan listrik yang hemat energi, menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Penghematan listrik tidak hanya dilakukan di rumah. Penghematan listrik juga dapat dilakukan di sekolah. Menghemat penggunaan energi listrik termasuk salah satu kewajiban di sekolah. Apa saja kewajiban lain sebagai warga sekolah? Kewajiban sebagai warga sekolah: mematikan lampu jika sudah cukup cahaya matahari, mematikan lampu kamar mandi setelah selesai digunakan, menjaga kebersihan sekolah, menjaga ketenangan saat di dalam kelas. Selain kewajiban, juga terdapat hak yang diperoleh warga sekolah. Hak sebagai warga sekolah: menggunakan energi listrik di sekolah, mendapat air bersih di sekolah, mendapat lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman, mendapat ketenangan saat belajar, menuliskan penyelesaian masalah luas dalam satuan tidak baku. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari cara menentukan luas bangun datar dalam satuan tidak baku. Coba sekarang perhatikan gambar berikut.
Gambar menunjukkan bagian-bagian sekolah. Ruang kelas ditunjukkan oleh bangun datar A. Ruang guru dan karyawan ditunjukkan oleh bangun datar B. Aula sekolah ditunjukkan oleh bangun datar C. Lapangan sekolah ditunjukkan oleh bangun datar D. Dapatkah kalian menentukan luas tiap bagian sekolah? Pertama, luas bangun datar A adalah 32 persegi satuan. Jadi, ruang kelas kat D. Jadi, luas ruang kelas adalah 32 persegi satuan. Kedua, luas bangun datar B adalah 16 persegi satuan. Jadi, luas ruang guru dan karyawan adalah 16 persegi satuan. Ketiga, luas bangun datar C adalah 18 persegi satuan. Jadi, luas aula sekolah adalah 18 persegi satuan. Keempat, luas bangun datar D adalah 12 persegi satuan. Jadi, luas lapangan sekolah adalah 12 persegi satuan. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Tentunya kalian telah mengikuti pembelajaran tadi ya, dari awal hingga akhir pembelajaran. Dan tentunya juga kalian telah mengerti dan memahami apa saja yang telah kita pelajari tadi. Nah, tadi itu kita telah mempelajari menuliskan informasi tentang penghematan listrik dan bahan bakar minyak. Kita dalam kehidupan sehari-hari itu sangat sering menggunakan peralatan elektronik, entah itu televisi, setrika, kipas angin, lampu. Itu merupakan contoh-contoh peralatan elektronik yang membutuhkan listrik. Selain peralatan elektronik, kita juga sering menggunakan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu menggunakan atau memerlukan bahan bakar minyak. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana contoh-contoh cara penghematan bahan bakar minyak. Nah, misalnya saja mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, lalu berjalan kaki dan mengendarai sepeda untuk perjalanan dengan jarak dekat, lalu menaiki kendaraan umum untuk perjalanan dengan jarak jauh. Nah, kendaraan umum ini misalnya adalah bus atau angkot. Nah, angkutan kota itu ya. Misalnya lagi kereta api, itu beberapa contoh kendaraan umum. Itu merupakan contoh cara-cara penghematan bahan bakar minyak. Lalu, bagaimana cara penghematan listrik? Pada pembelajaran tadi sudah kita pelajari. Nah, diantaranya itu adalah mematikan lampu saat siang hari. Saat siang hari itu di rumah itu kita telah diterangi oleh cahaya matahari. Jadi lampu itu kita matikan saja. Itu merupakan contoh cara menghemat listrik. Lalu misalnya mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. Misalnya saja saat kipas angin sudah tidak digunakan, itu dimatikan kipas anginnya. Televisi kalau sudah tidak ada yang menonton, televisinya dimatikan. Itu ya. Lalu contoh lainnya lagi adalah menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Nah, sekarang itu sudah banyak sekali ada peralatan elektronik yang
hemat energi. Kalian bisa beralih menggunakan peralatan elektronik tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Nih ya, penghematan energi listrik itu merupakan kewajiban setiap orang. Tidak hanya di rumah, di sekolah pun kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Nah, contohnya misalnya kewajiban di sekolah mematikan lampu kelas jika cahayanya sudah cukup. Itu contohnya ya. Lalu misalnya lagi mematikan lampu kamar mandi bila sudah tidak digunakan. Tuh, contoh kewajiban. Selain kewajiban, ada juga hak yang diperoleh warga sekolah. Misalnya saja adalah menggunakan energi listrik di sekolah. Itu contoh haknya. Misalnya lagi mendapatkan air bersih di sekolah. Itu ya contoh hak di warga sekolah. Dan tentunya masih ada banyak lagi contoh-contoh kewajiban dan hak warga sekolah. Nanti kalian bisa pelajari lagi. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menuliskan penyelesaian masalah luas dalam satuan tidak baku. Nah, pada pembelajaran sebelumnya juga sudah kita pelajari. Pembelajaran kali ini juga kita pelajari bagaimana cara mencari luas bangun datar dengan satuan tidak baku, yaitu persegi satuan dan juga segitiga satuan. Seperti itu ya anak-anak, pembelajaran kita kali ini. Tentunya kalian semakin mengerti dan semakin memahami tentang pembelajaran tema 6 subtema 4 ini. Nanti kalian bisa mengulangi lagi agar lebih mengerti. Tuh ya anak-anak, pembelajaran kita kali ini. Tidak bosan, Pak Oki mengingatkan kalian untuk selalu mengenakan masker, selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, hindari kerumunan. Itu merupakan protokol kesehatan yang harus kalian patuhi sehingga nantinya tubuh kalian tetap terjaga kesehatannya. Seperti itu ya. Dan nanti tentunya kalian tetap bisa mengikuti segala aktivitas termasuk mengikuti pembelajaran. Itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Tentunya kalian harus tetap semangat ya anak-anak ya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya anak-anak. Bye bye.